Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirma Malisyani dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 1. Saya akan menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Legenda Keongmas. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Dehe. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertatama. Raja Kertatama memiliki dua orang putri, yaitu Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Suatu hari datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Datangnya pangeran itu ke kerajaan Dehe untuk melamar putri Raja Kertatama, yaitu Chandra Kirana. Keinginan Raden Inu disambut baik oleh Raja Kertatama dan Chandra Kirana menerima lamarannya. Dewi Galuh merasa iri dengan Chandra Kirana karena dilamar oleh seorang pangeran tampan, hingga Dewi Galuh berniat menyingkirkan Chandra Kirana. Sebab itu, dia diam-diam pergi ke sebuah dukun untuk mengirimkan santet yang membuat Chandra Kirana kehilangan kecantikannya. Akhirnya, dukun itu mengirimkan teluh yang membuat Chandra Kirana berubah menjadi seekor keongmas. Hanya dukun itu dan Dewi Galuh yang tahu bahwa kutukan itu akan hilang jika Chandra Kirana bertemu dengan cinta sejatinya. Sejak hari itu, Chandra Kirana menjalani hidup menjadi keongmas di sebuah sungai. Suatu saat, ia tersangkut jaring milik nenek tua. Nenek itu membawa pulang keongmas dan dipeliharanya dengan baik. Untuk membalas kebaikan itu, setiap nenek pergi, keongmas berubah menjadi manusia dan menyiapkan makanan yang enak, lalu berubah lagi menjadi keongmas. Nenek itu merasa heran karena di rumahnya selalu tersaji makanan enak. Nenek itu berniat mencari kebenaran. Suatu hari, ia berpura-pura pergi ke sungai, namun ia malah bersembunyi di samping rumahnya. Terkejutlah nenek itu saat melihat perempuan cantik sedang menyiapkan makanan. Chandra Kirana terkejut karena nenek tersebut melihat wujud dirinya sebagai manusia. Akhirnya, Chandra Kirana mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk menjadi keongmas oleh saudaranya sendiri. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus mencari keberadaan Chandra Kirana. Berbulan-bulan ia mencari, namun tak kunjung ditemukan. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan melewati gunung dan hutan, perbekalan yang ia bawa sudah habis. Raden Inu merasa kehausan. Ia melihat sebuah rumah di pinggir hutan dan berniat untuk meminta segelas air pada penghuni rumah tersebut. Saat hendak memanggil pemilik rumah, Raden Inu terkejut saat melihat sosok wanita yang dicintainya ada di dalam rumah tersebut. Melalui jendela, ia melihat Chandra Kirana yang sedang memasak. Inu segera memanggil nama Chandra Kirana. Keduanya pun berpelukan. Chandra Kirana menangis bahagia karena akhirnya ia bisa bebas dari kutukan dukun jahat untuk menjauhkannya dari kerajaan dan mengutuknya menjadi keongmas. Raden Inu kemudian membawa Chandra Kirana kembali ke kerajaan Dehe. Nenek yang sudah menolong sang putri juga dibawa ikut serta. Sesampainya di istana, Dewi Galuh merasa ketakutan karena Chandra Kirana kembali bersama Raden Inu. Ia takut menjalani hukuman hingga akhirnya ia pergi melarikan diri ke dalam hutan. Setelah itu, Raden Inu Kertapati membawa Chandra Kirana ke kerajaan Kahuripan. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.